Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar MDU matematika. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yaitu sampai dengan volume ya. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ke bab 3 yaitu tentang debit. Apa yang dimaksud dengan debit? Ya, anak-anak silakan buka bukunya halaman 36. Perhatikan paragraf yang paling atas ya. Di sini anak-anak boleh menggarisbawahi kecepatan air yang mengalir sering disebut dengan debit. Nah, jadi di sini yang dimaksud debit itu jika ada suatu zat cair mengalir melalui penampang. Penampang itu maksudnya suatu tempat yang bisa diukur volumenya ya. Jadi bisa pipa atau saluran air, sungai, dan tempat wadah-wadah yang bisa kita ukur. Nah, air ini mengalir mempunyai kecepatan. Nah, satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air mengalir dalam satuan waktu. Nah, silakan anak-anak perhatikan ini yang perlu dihafalkan ya. Ini sebenarnya sangat sederhana, jadi anak-anak tidak perlu memikirkan terlalu rumit. Yang penting satu saja, insya Allah yang lain bisa ya. Jadi misalnya ini, debit sama dengan volume dibagi waktu. Ini rumus dasarnya ya. Jadi nanti jika yang ditanyakan adalah volumenya, jadi kita tinggal mengalihkan debit dengan waktu seperti itu. Dan jika yang ditanyakan adalah waktunya, maka yang kita gunakan untuk menghitung yaitu volume dibagi dengan debit. Jadi anak-anak cukup menghafalkan satu saja, insya Allah sudah bisa mengerjakan jika yang ditanyakan adalah yang lainnya, bukan debit tapi misalnya volume. Di sini sudah ada ya, volume sama dengan debit dikali waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, tapi ini yang dua ini tidak perlu dihafalkan sebenarnya, karena intinya adalah rumusnya ini ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Nanti jika yang ditanyakan debit berarti langsung saja kita masukkan volumenya berapa dibagi dengan waktunya berapa. Kita langsung saja perhatikan contoh soal ya di bawahnya. Di sini ada sebuah cerita. Nanti pasti dalam soal itu adalah soal berbentuk soal cerita ya. Jadi sebuah ember memiliki volume. Nah, ini yang diketahui adalah volumenya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut adalah 50 detik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa debit. Nah, debit sudah langsung saja kita tulis penyelesaiannya. Rumusnya menggunakan rumus ini, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita tadi diketahuinya kita tulis dulu ya, volumenya 200 cm kubik. Ini satuannya cm kubik. Waktunya 80 detik. Yang ditanyakan adalah debitnya ya. Jadi langsung kita masukkan rumusnya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya kita ganti menjadi 200 cm kubik dibagi waktunya 80 detik. Jadi dibagi 80 detik. Langsung saja dibagi dengan cara seperti biasa ya, dibagi dengan cara bersusun seperti biasanya. Nanti ditemukan jawabannya sama dengan 2,5. Nah, ini kita satuannya ditulis lagi cm kubik per detik gitu ya. Ini salah, bukan cm kuadrat tapi kubik satuannya ya. Jadi debit air dalam ember tersebut adalah 2,5 cm kubik per detik. Jangan lupa satuannya ya. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Nah, ini yang ditanyakan nanti bukan debit, tapi yang ditanyakan adalah volumenya ya.
kita baca sama-sama. Pak Royan menggunakan selang air untuk mencuci motor. Debit air yang mengalir dalam selang tersebut adalah 2 liter per detik. Kalau tadi cm kubik, kalau sekarang satuannya liter per detik. Tidak masalah ya, boleh menggunakan ini di dalam soal. Nanti jawabannya juga pasti menggunakan liter juga, bukan cm kubik. Nah, di sini yang diketahui bukan volume tetapi debitnya. Tidak masalah, kita tulis dulu. Nanti diketahui debit airnya 2 liter per detik. Kemudian, jika Pak Royan menggunakan selang air tersebut selama 20 detik, berapa liter air yang digunakan? Nah, di sini diketahui juga waktunya, yaitu 20 detik. Nah, di sini anak-anak langsung bisa menggunakan rumus ya, volume. Kan ditanyakan adalah berapa liter air yang digunakan, maka yang ditanyakan sama dengan volumenya. Volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Jadi langsung dimasukkan debitnya tadi diketahui 2 liter per detik dikali, ini bukan liter ya, tetapi sebenarnya ini 2 liter per detik. Ini satuannya salah. Dikalikan 20 detik. Nah, jawabannya 2 kali 20 yaitu 40 liter. Jadi Pak Royan menggunakan 40 liter air untuk mencuci motor. Nah, jika anak-anak kesulitan menghafalkan ini, nanti debit rumusnya beda, volume rumusnya beda lagi. Tapi sebenarnya tidak perlu menghafal banyak-banyak. Misalnya kita menggunakan rumus sama seperti contoh yang pertama ini ya, debit sama dengan volume dibagi waktu juga bisa. Jadi misalnya di sini kita pergunakan rumus debit ya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Langsung debitnya tadi sudah diketahui, yaitu 2 liter per detik. Volumenya belum kita ketahui, kita tulis saja volume dibagi waktunya, yaitu 20 detik. Nah, kita bisa langsung begini menulisnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah volumenya. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menulis satuannya ya. Jadi 2 sama dengan volume dibagi 20. Nah, berapa volumenya? Kita tahu ya, sudah mempelajari di kelas-kelas sebelumnya, kalau pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi jika 2 sama dengan V dibagi 20, berapa V ini? Ya, caranya V sama dengan 20 dikali 2, seperti itu. Ini logikanya ya. Jadi jika yang ditanyakan adalah V ini yang dibagi, maka caranya itu mengalihkan pembagiannya dengan yang diketahui tadi ya. Jadi sama dengan 40, seperti ini. Jadi bisa menggunakan satu rumus, yaitu rumus debit saja. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini lagi di sini yang ditanyakan nanti bukan debit dan juga bukan volume, tetapi waktu. Dan di sini waktunya langsung diberikan rumus volume per debit. Nah, kita baca dulu soal ceritanya ya. Volume sebuah bak mandi adalah 20 liter. Air dialirkan melalui keran untuk mengisi bak tersebut. Debit air yang keluar dari keran adalah 4 liter per detik. Pertanyaannya, berapa lama waktu? Nah, untuk mengisi bak sampai penuh. Jadi diketahui volume dan debitnya ya. Yang ditanyakan adalah waktunya. Di sini jika anak-anak ingin menghafal juga boleh. Jadi langsung saja waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian langsung dimasukkan angkanya 20 dibagi 4. Hasilnya langsung ketemu 5 detik.
Tapi jika anak-anak ingin menghafalkan satu volume saja, yaitu tadi debit sama dengan volume dibagi waktu, juga bisa saja. Seperti ini ya. Ada perjelas dibagi waktu. Nah, di sini debitnya sudah diketahui ya, 4. Langsung saja kita tulis 4. Kita hilangkan saja sementara satuannya. Volume juga sudah diketahui, yaitu 20 dibagi waktu. Nah, waktu ini kita tulis saja waktu ini T misalnya, T. Nah, kita yang ditanyakan adalah T-nya berapa? Nah, 4 sama dengan 20 dibagi T. Jadi berapa T-nya ini? Ya, angka berapa yang dibagi 20 dibagi angka itu hasilnya adalah 4. Nah, anak-anak sudah paham ya caranya, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Seperti itu penyederhanaannya ya. Jadi cukup anak-anak bisa menghafalkan satu rumus saja. Insya Allah apapun pertanyaannya, misalnya yang ditanyakan debit, volume atau waktu, semua bisa dikerjakan dengan satu rumus ini. Jadi tidak perlu anak-anak menghafalkan terlalu banyak. Nah, jadi langsung saja untuk tugas hari ini, mari berlatih 1 halaman 37 ya. Nomor 1 sampai ke nomor 3 saja. Sebentar. Oh maaf. Sampai baliknya ada ya, 1 sampai nomor 5. Ya. Jika ada anak-anak ada yang belum mengerti atau kurang jelas, langsung bisa ditanyakan di WA Ustadzah ya. Ustadzah tunggu, tidak apa-apa. Jika masih bingung, ya ditanyakan saja ya. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan anak-anak semuanya untuk belajar memahami materi yang diajarkan selama ini ya. Kita akhiri dulu dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.